Di akhir tahun lalu di TikTok tuh sempat ngetren video-video dengan tema kerjaan impian seandainya duit nggak berarti. Nah, menurut gue ini menarik banget sih, karena nggak peduli lo setuju atau enggak sama pertanyaan uang itu bukan segalanya, kita tuh nggak bisa ngebantah bahwa zaman sekarang tuh segalanya tuh butuh duit. Dan gak jarang juga dalam upaya pemenuhan kebutuhan kita akan uang, impian kita tuh yang jadi korbannya gitu. Nah, situasi ini tentunya tuh erat banget kaitannya sama sistem ekonomi yang dianut Indonesia dan banyak negara di dunia, yaitu kapitalisme. Kapitalisme itu berorientasi pada profit, pada uang. Nah, penerapan sistem ekonomi ini tuh menjadikan uang sebagai roda penggerak kehidupan kita. Positifnya, sistem ini tuh berhasil nganterin kita ke titik sekarang, dimana hidup udah serba gampang, praktis, dan pesatnya perkembangan dan inovasi teknologi. Nah, tapi dibalik itu, kapitalisme juga banyak banget merenggut impian banyak orang. Terutama impian tersebut dianggap nggak profitable. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang ini semua ya. Mulai dari kapitalisme itu sendiri sampai ke potensi kapitalisme buat nyiptain peluang dan masalah untuk peradaban manusia. Tonton video ini sampai habis ya, biar lo dapat keseluruhan insight-nya, dan jangan lupa subscribe juga. Oke, sebelum kita bahas yang lain-lain ya, kita coba breakdown dulu kapitalisme as a system. Seperti yang udah gue sempat singgung juga di video sebelumnya, kapitalisme adalah sistem sosioekonomi yang dianut mayoritas negara di dunia, di mana keuntungan atau profit itu menjadi tujuan utama ya dari produksi dan distribusi barang dan jasa juga. Nah, sistem ini tuh didominasi oleh pasar bebas dan kepemilikan pribadi. Artinya, individu maupun sebuah firm atau company itu bebas tentuin sendiri ya mau produksi apa dan gimana produksinya. Sekarang pertanyaannya, gimana kapitalisme ini bisa jadi sistem ekonomi yang populer banget di dunia? Well, simpelnya karena kapitalisme tuh ngasih kita kebebasan dalam konteks ekonomi. Nah, gue sempat bilang kan tadi di awal, salah satu dampak positif dari kapitalisme adalah sistem ekonomi ini tuh sukses ngebawa kita sampai ke peradaban yang maju kayak sekarang. Nah, hal itu terwujud karena orang-orang secara naluri ya milih buat ngerakin ekonomi dengan inovasi yang datang dari problem mereka sehari-hari. Oke, jadi tuh asumsinya begini. Dengan keuntungan atau profit sebagai motor penggerak, ya akhirnya tuh orang-orang akan berinovasi, bekerja, dan menghasilkan barang atau jasa yang sebagus-bagusnya dengan nilai manfaat yang tinggi. Dan hal itu terjadi secara natural tanpa ada campur tangan berlebihan dari pemerintah. Ini juga disebut sebagai invisible hand, konsep yang udah ada sejak zaman dulu dan sering dikaitkan dengan sosok ekonom paling terkenal, yaitu Adam Smith. Nah, jadi dengan dijalankannya pasar bebas atau kapitalisme, seolah-olah tuh ya udah akan ada kekuatan gaib yang ngatur segalanya di pasar, yang ngebuat harga-harga dan produksi barang tuh jadi stabil dan efisien. Dari sini muncullah yang namanya kemajuan dari segi ekonomi dan teknologi, karena orang tuh bebas berinovasi demi mendapatkan profit. Konsep itu mungkin kedengarannya keren dan idealis, tapi di dunia nyata hal itu terkadang nggak berjalan dengan baik. Pasaran bebas aja itu bisa jadi malah munculin ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Contohnya praktek monopoli dan oligopoli di pasar bebas yang bikin si kaya makin kaya dan si miskin makin miskin, ya kan? Lo lihat lah sekarang, gue gak nyebut namanya siapa sih, tapi ya kita sama-sama tahu kalau emang ada beberapa konglomerat atau perusahaan yang nguasain pasar di industri tertentu. Nah, selain itu konsep invisible hand juga munculin nih isu-isu lingkungan dan sosial. Saking fokusnya sama profit, banyak banget perusahaan yang gak mau mentingin dampak produksi dan operasional bisnisnya ke lingkungan. Akibatnya lingkungan juga jadi korban limbah-limbah yang dibuang secara gak bertanggung jawab. Nah, masyarakat yang terpapar sama limbah dan polusi ini juga bakal ikutan menderita ya harusnya. Dari konteks sosial, kapitalisme juga punya sisi gelap yang sering dipandang sebelah mata. Misalnya nih ya, kapitalisme tuh banyak banget ngebuat orang harus ninggalin passion mereka atau bikin mahasiswa banting setir ninggalin bidang studinya demi dapat kerjaan yang bayarannya tuh oke. Jadinya banyak banget orang yang gak bahagia
dengan pekerjaan mereka dan akhirnya tuh ngalamin depresi. Beban psikologis yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme juga bikin kasus bunuh diri meningkat. Kayak berita yang sayangnya masih sering kita lihat, banyak orang yang bunuh diri karena merasa nggak bahagia dengan pekerjaan mereka dan ngerasa nggak berdaya untuk keluar dari situasi tersebut. Tentunya itu bukan berarti pasar bebas itu juga punya dampak buruk ke semua ya. Nah, konsep ini juga punya banyak manfaat juga, kayak ngedorong inovasi dan persaingan yang sehat. Namun kita semua juga sebagai konsumen dan warga negara juga harus bisa ngakuin bahwa pasar yang bebas itu bukanlah solusi dari semua masalah ekonomi dan sosial. Ada beberapa solusi yang gue rasa bisa ngatasin kelemahan dari kapitalisme. Yang pertama, jelas ya, butuh campur tangan dari pemerintah. Harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa ngelindungin rakyat dan ngejaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial. So, jangan terlalu terlena sama konsep invisible hand yang terkesan menarik dan idealis. Tapi jangan nolak mentah-mentah juga, ya kan? Kita harus bisa nilai secara kritis dan objektif kelebihan dan kekurangan dari konsep ini. Kedua, nggak usah terlalu idealis deh, ya kan? Kita juga butuh jadi pragmatis. Kita harus paham kalau kapitalisme adalah status quo yang berlaku di negara kita saat ini. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan sistem ini biar bisa bertahan hidup, ya kan? Ini bukan berarti kita nggak boleh nentang sistem ini ya, jika kita merasa bahwa sistem itu nggak adil. Yang ketiga, harus pahami dampak dari kapitalisme. Sebagai generasi muda yang pengen banget nyiptain perubahan, kita harus paham banget dampak dari sistem kapitalisme ini bagi diri kita sendiri dan bagi masyarakat di sekitar kita. Kita juga harus jadi generasi yang bisa ngevaluasi ya, apakah sistem ini tuh masih relevan dan apakah sistem ini masih memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, sebenarnya jadi aktor kapitalisme itu nggak salah juga. Bahkan ada aktor kapitalis yang ngasilin impact juga. Tanpa ngurangin kritik pada orang-orang ini, kita bisa ambil contoh misalnya Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs. Semuanya itu adalah kapitalis-kapitalis yang nggak bisa dipungkirin. Yang mereka tuh emang mengubah dunia dengan inovasinya. Dan bukan hanya mengubah dunia juga, mereka juga jadi kaya banget dalam prosesnya. Ya betul-betul seorang kapitalis, ya kan? Yang kelima, sadari banget bahwa selalu ada potensi buat improvement. Contohnya aja nih ya, sekarang ada AI. Kebayang gak sih gimana AI itu bisa ngaruh ke cara kita sharing wealth? Atau gimana AI itu bisa ngebantu kita bikin kebijakan yang oke? Misalnya kebijakan kayak UBI, ini bisa aja jadi utopis kalau kita pikir sekarang. Tapi seiring berkembangnya zaman, harusnya bukan nggak mungkin sih ya kapitalisme ini bisa diganti sama sistem lain yang lebih baik dengan bantuan AI. Nah, kalau menurut lo gimana? Apalagi nih kira-kira solusi yang bisa kita praktekin buat survive di ekonomi kapitalis? Coba tambahin di kolom komen ya. Atau kalau lo mau sharing tentang kerjaan idaman lo yang seandainya lo nggak perlu mikirin duit juga boleh banget ya kan? Langsung aja tulis di bawah. Kalau lu juga pengen request video, tulis di bawah juga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik lagi. Thanks.